Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Ayahanda Tuan Guru Mursyid, yang saya hormati Syekh Ngiling Yai Nastain, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang saya hormati saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Puji syukur, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih rezeki untuk ngaji ma'rifat bersama Pak TNI. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, pada malam hari ini kita membahas tentang beberapa ilmu nanti tentang ma'rifat. Untuk yang pertama kita bahas tentang Islam kafah atau Islam secara jasmani dan rohani, ya. Lebih jelasnya nanti akan diuraikan atau disampaikan oleh Syekh Ngiling, yaitu Mbah Yai Nastain. Monggo Mbah Yai Nastain, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya tentang Islam kafah, yang di situ ada ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian di dalam Islam ini secara keseluruhan, kafah, keseluruhan. Para mufassir, ulama-ulama ahli tafsir, di dalam menafsiri kafah, fisilmi kafah, maksud kami, itu kebanyakan ditafsiri fisilmi kafah ay fi syara'i ahkamil Islam. Artinya masuk di seluruh hukum-hukum undang-undang agama Islam, dari segi muamalah ataupun ibadah, dari segi ibadah vertikal maupun horizontal. Itu kebanyakan begitu tafsirannya, ay fi syara'i ahkamil Islam. Tapi menurut ulama ahli tasawuf, ulama muhaqqiqin, itu di dalam menakwili akan lebih dalam lagi. Artinya tidak hanya sebatas hukum-hukum Islam yang membahas aturan-aturan jasmaniah saja, tetapi juga membahas tentang rohaniyah. Artinya supaya masuk di dalam Islam ini secara jasmani dan rohani, itu lebih dalam lagi. Karena apapun yang wujud ini adalah ada dua dimensi, tentunya. Ada manusia ini tersusun dari dimensi jasmani dan rohani. Jasmani adalah yang baru, rohani adalah yang qadim. Ya. Begitu juga alam. Alam ini juga ada dua dimensi, yaitu alam dunia dan alam akhirat.
Yang dunia ini adalah dimensi baru, yang akhirat adalah dimensi qadim. Nah. Dan juga Al-Quran pun juga begitu. Al-Quran yang kitabullah ini juga pada dimensi jasmani atau yang dimensi baru, dan ada Al-Quran kalamullah yang disu menempati dimensi rohani yang qadim juga. Nah, agama pun begitu. Agama ada dimensi syariat dan hakikat. Artinya yang syariat itu adalah mengatur urusan jasmaniyah, ibadah jasmaniyah. Yang hakikat adalah mengatur urusan ibadah rohaniyah. Begitu. Maka dari itu, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah, yang dihalau adalah orang-orang yang Islam secara syariat, itu juga dinamai orang beriman juga secara syariat. Tapi di situ kok disuruh supaya masuk di agama Islam ini secara kafah, tidak hanya secara jasmani saja, tapi rohaniyahnya juga diperintahkan supaya masuk dalam Islam secara kafah. Berarti kalau jasmaniyahnya saja yang Islam, itu belum tentu rohaniyahnya itu sudah masuk Islam. Belum tentu. Karena dimensi rohani itu tidak bisa ngikut dengan jasmani. Kalau dimensi rohani, kalau dimensi jasmani bisa ngikut rohani, kalau dimensi rohani tidak bisa mengikut jasmani. Karena yang baru itu yang rusak, yang qadim itu yang kekal. Tentu yang qadim itu yang bisa menarik yang baru, dan yang baru tidak bisa menarik yang qadim. Artinya apa? Supaya dalam menjalankan agama ini, supaya bisa dimensi rohani, jasmani, dimensi syariat dan hakikat itu supaya bersama-sama bisa tersambung, bisa sejalan secara kafah. Walaupun toh sudah menjalankan syariat Islam, tapi rohaniyahnya itu, kalau rohaniyahnya itu belum dimasuki, dibimbing oleh guru cahaya atau guru rohani, maka rohaniyahnya itu juga belum bisa masuk ke Islam secara kafah. Nah, artinya rohaniyahnya masih di luar. Ya, jadi masih di luar, tidak maksudnya kata-kata kafir itu secara syariat, secara hakikat itu bisa diartikan seperti itu. Kalau secara hakikat syariat, kafir ada orang yang tidak Islam, ya. Secara hakikat kafir adalah orang yang belum iman. Belum iman secara hakikat. Oke, tadi kan disampaikan bahwa Islam jasmani dan Islam secara rohani. Ya. Mungkin bisa diperjelas lagi, Islam yang jasmani itu seperti apa ya? Mungkin hanya mengucapkan syahadat begitu saja, atau bagaimana? Kalau Islam rohani atau itu harus melalui baiat atau bagaimana? Mungkin bisa diperjelas lagi ya. Islam jasmani memang syarat rukunnya Islam pertama adalah syahadat. Tentu syahadat.
Tapi untuk Islam secara rohani itu tidak dengan bacaan syahadat, tapi dengan bimbingan guru rohani. Dengan bimbingan guru rohani atau guru cahaya atau guru mursyid, ya, seperti itu. Jadi itu menurut ulama-ulama ahli tasawuf, ahli hakikat dalam menakwili fisil mikafah itu adalah secara rohani dan secara jasmani. Artinya secara syariat dan secara hakikat, seperti itu. Nah, Kalau hanya Islam secara jasmani itu apakah sudah bisa selamat gitu ya? ya belum bisa. Belum bisa ya. Berarti Artinya harus begini, rohnya belum bisa dibersihkan secara secara hakikat belum bisa dibersihkan. Karena untuk membersihkan rohani harus dengan guru rohani. Syariat hanya membahas atau mengatur urusan jasmaniyah, ibadah jasmaniyah saja. Ibadah jasmaniyah saja. Intinya begitu. kan kalau sini kan banyak yang menyampaikan itu orang kafir itu adalah orang non Islam gitu. Yang kebanyakan orang-orang itu dipahami itu seperti itu. Jadi yang disebut orang kafir itu jika orang itu belum dibeat gitu ya, sama saja gitu ya Pak. Ya, secara syariat memang begitu. Orang kafir adalah orang yang tidak Islam atau non Muslim juga bisa. Tapi secara hakikat, ya orang kafir secara hakikat ada orang yang belum iman. Belum iman ya. Ya, belum iman. Artinya apa? Rohaniyahnya belum dibimbing dengan guru rohani atau guru mursyid. Artinya apa? Harus mempunyai guru pembimbing. Para nabi dan para rasul itu pun baiat semua. Jadi masalah baiat, masalah suluk atau halwat, zikir, meditasi itu memang pekerjaannya para nabi, para rasul. Itu untuk membimbing rohani. Dan para nabi, para rasul itu semua mempunyai guru rohani. Nabi Muhammad guru rohaninya yaitu Nur Muhammad Rasulullah. Guru rohaninya Nur Muhammad Rasulullah yang ada pada dirinya sendiri, yang itu ketika belum wujud, belum lahir seorang nabi, Nur Muhammad pun sudah diwujudkan terlebih dahulu oleh Allah. Dan juga para wali-wali pun juga begitu, mempunyai guru rohani semua. Artinya supaya kita ini bisa kafah jasmani dan rohani, memang secara jasmani harus menjalankan syariat agama Islam, secara rohani harus mempunyai guru rohani secara rohani, yaitu guru mursyid dalam pembiatan itu. Terus ini ya, itu kan disebut kita itu orang beriman. Nah, itu kan berarti kita harus baiat. Nah, iya, setahunya iman itu kan yang timbul dari dalam hati. Oh, saya beriman. Nah, yang dicontohkan orang Badui ya. Iya. Yang namanya iman itu tidak hanya sebatas kepercayaan dalam akal saja, tapi sesuatu yang ditanamkan oleh guru cahaya yang berupa nur ilahiyah pada hati seorang hamba yang dikehendaki. Itu ada ayat di surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna
walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Orang Badui matur datang Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, aku telah iman padamu." Kamu belum iman. Kamu baru berserah diri karena iman belum dimasukkan dalam hati. Iman harus dibiatkan, dimasukkan dalam hati. Oke, Jadi, saya kira cukup ya. ya. Demikian ya saudara-saudaraku, tadi disampaikan tentang Islam secara kafah, artinya Islam secara jasmani dan rohani. Secara jasmani kita mengucapkan syahadat, ya, 2 kalimat syahadat itu. Tapi secara rohani orang yang dibaiat, ditanamkan nur iman dan nur kitab. Lawan kata dari iman itu kafir. Nah, Secara rohani. secara rohani gitu ya. Memang jadi jangan mudah mengafir-ngafirkan orang, jangan mudah. Soalnya di dalam orang yang betul-betul yang beriman secara rohani itu kita kalau sudah di baiat menemukan wali yang mursida, menemukan ulama warasatul anbiya atau sekarang disebut ulil amri minkum, Ya. setelah itu kita berbaiat, Ya. itu bisa disebut Islam kafah secara jasmani dan rohani. Ya, demikian yang kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ilahi anta maksudi waridu kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.